Bertemu kembali kita dalam acara Info Seniman. Kali ini saya sudah bertemu dan mengunjungi dengan seorang seniman figura yang mungkin masih asing bagi telinga Anda. Tapi seniman figura sekarang memang betul-betul ada, dan sekarang adalah Yakobus Mego Suryo. Beliau ini asli Padang, tapi keluarga juga ada campuran Jawa juga, Pak ya? Ya, Ya. aslinya. Ya. Dan kali ini saya sudah siap berbincang-bincang dengan seorang seniman figura yang tentu saja akan memberi sesuatu kepada Anda. Nah, Pak Yakob, berjumpa lagi kita. Ya, sorry. Ya, selamat sore. Pak Yakob, mungkin perlu Pak Yakob ceritakan bahwa Anda menggeluti figura ini sebetulnya memang sudah sejak lama atau baru saja, Pak? Saya mulai tekun betul-betul memulai usaha serius frame itu tahun 91. 91. Tetapi untuk awal-awal saya belum mengembangkan frame-frame yang sangat spesial. Iya, iya, iya. Saya masih berbisnis frame-frame yang sangat standar dan biasa. Ya. Mungkin dalam waktu 8 sampai 10 tahun baru saya mengembangkan frame yang lebih eksklusif, yang lebih spesial. Iya. Mungkin perlu diceritakan, saya tadi sudah menyinggung bahwa Bapak berasal dari Padang juga ya. Mungkin bisa diceritakan. Masuk SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa di Padang juga. Iya. Saya naik kelas 2 karena kakak saya juga dulu kuliah di Kentungan, di seminari. Dia merasa mungkin adiknya punya sedikit bakat, mungkin Jogja lebih tepat untuk pengembangan seorang yang mempunyai bakat menggambar atau seni lainnya. Maka dia tarik saya. Kira-kira tahun 83 saya masuk Jogja. Jadi saya menyelesaikan sekolah saya di SMSR Jogja. Saya lulus tahun 86. Lalu saya masuk isi jurusan seni lukis. Mungkin perlu diceritakan lebih banyak, Pak, tentang kenapa Anda lalu akhirnya memilih figura dibandingkan lukisan itu, Pak. Ya, sebetulnya darah Padang saya mengalir untuk sebuah bakat dagang ada. Iya. Tapi saya juga punya hobi seni rupa. Nah, saya menggabungkan dua-duanya. Lalu frame itu orang selalu menganggap bahwa frame adalah sebuah kerjaan tukang yang tidak ada pengembangan yang lebih dalam di situ. Tapi karena saya punya basic seni rupa, saya dulu juga pernah sekolah di ISI, pernah dasar seni rupa, jadi ada nilai-nilai lebih yang bisa saya kembangkan di situ. Karena untuk era sekarang harga lukisan juga cukup mengagetkan, karena lukisan itu, pelukis-pelukis Indonesia kita lihat di lelang atau di pameran itu kan punya daya pukau yang tinggi. Kenapa ada sisi frame-nya yang peluang yang kita tidak bisa memaksimalkan? Iya. Toko berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Jadi di situ seorang kolektor mempunyai lukisan bagus, kita bisa merancang frame-nya dengan baik dan punya nilai tambah. Kenapa kita tidak kembangkan? Di situ saya menangkap peluang bahwa frame bisa dikembangkan dengan sebuah nilai-nilai yang lebih. Iya. Dan Anda menemukan itu ya? Untuk di sekolah, kita akan diajari cara melukis yang baik. Tapi untuk menjual lukisan bukan tidak pernah diajari, karena itu sekolah seni. Untuk kehidupan selanjutnya, apa yang akan strategi kita pakai itu tidak ada di sekolah. Sekolah hanya menanamkan dasar-dasar hakiki seni rupa yang kita punya.
untuk kehidupan selanjutnya kita harus kembangkan dari pengalaman, kita menangkap peluang, itu yang kita kembangkan, Pak. Boleh saya melihat langsung para pekerja Bapak dan ketika boleh, Bapak mengerjakan figura itu? Ya, untuk frame-frame yang khusus ini ditangani oleh tenaga saya yang betul-betul punya keahlian khusus, karena untuk frame yang kita rancang ini tidak semua tenaga bisa mengerjakan. Ya, kita lihat kita ke sana ya. Ada studio lagi untuk kerja harian yang cukup banyak pekerja, tapi untuk studio ini menangani frame-frame yang khusus yang saya rancang sendiri. Artinya yang eksklusif itu ya? Ya, dari awal sampai selesai, dari perancangan desain sampai finishing. Untuk frame seperti ini kan tidak banyak pekerja yang bisa menangani, jadi ini harus perlu tenaga yang punya skill lebih. Ya, tidak sembarangan tenaganya ya. Nah, ini proses awal kita survei dulu ke kolektor. Nah, lukisan apa yang akan kolektor atau pelukis itu ya? Ya, pelukis. Lukisan apa yang akan dia ingin bikin frame. Nah, misalnya karya seperti ini. Ini lukisan Cina. Kalau style klasik gini akan kita rancang juga dengan tema klasik, tapi dengan bentuk-bentuk motif yang kita kembangkan sendiri. Jadi tidak mengambil motif-motif yang sudah ada yang bagus seperti Kudus, Jepara. Itu pun motif kita kembangkan karena saya sendiri dulu pernah kuliah di ISI Seni Lukis, jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan dengan ilmu yang kita dapat di sekolah. Artinya tidak hilang gitu ya? Ya, apalagi kita basicnya itu kan fine art, seni murni, seni lukis. Jadi untuk seni murni itu banyak hal yang bisa dikembangkan, yang kita diajari bahwa kita dituntut sebuah style gaya khas untuk seorang pelukis. Nah, di sini karena saya beralih ke profesi frame, dengan ini juga saya bisa berkreasi dengan media frame walaupun saya sudah lama tidak melukis lagi. Artinya melukisnya di sini gitu ya? Ini kan sama aja dengan lukisan juga ini Pak. Nah, seperti ini ada Ivan Sagito, ada Dula. Nah, kalau yang Dula seperti ini khusus juga frame-nya? Untuk yang klasik-klasik kita lebih mudah. Persoalannya mereka akan menuntut frame yang indah begitu, yang indah, yang itu tadi kita tidak mengembangkan motif klasik yang sudah ada karena itu akan menjadi tidak eksklusif, karena itu hal-hal yang kita ulang gitu. Nah, ini seperti frame Panse gitu, bagaimana kita mengembangkan motif surrealis. Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes. Ini berarti merespon juga? Merespon lukisan itu seperti awan-awan begini. Lalu kita kembangkan dari sketch awan-awan begitu. Awan-awan yang berlapis bergerak. Nah, ini jangan sampai mengganggu lukisan, itu yang sulit ilmunya, Pak. Kalau dia sudah mengganggu lukisan, dia akan gagal sebagai frame. Dianggap gagal sebagai frame ya? Dia harus match dengan lukisan dan tetap orang dalam konteks akan melihat lukisannya, lalu lihat frame-nya akan tambah komplit bagusnya. Jadi satu kesatuan seperti itu ya? Jadi ini prodo-prodo ini disesuaikan dengan lukisan yang ditampilkan itu Pak? Prada itu mencitrakan mewah. Kesan mewah gitu ya? Kesan mewah. Jati mengesankan bobot. Kita juga merespon selera dari kolektor. Tapi tidak semua bisa terakomodasi.
Kalau yang ini kolektor saya punya cita rasa ingin mewah, ya. Tapi saya tidak bisa merespon semua kehendak kolektor, tetapi ada kompromis di situ. Tetap dalam konteks merespon dia akan match terhadap lukisan. Ya. Jadi Prada ini memberi citra mewah. Nah, kayu jati dan seratnya ini memberi kesan bobot. Nah, saya tidak khas untuk frame saya tidak menghilangkan citra rasa dari serat jati. Ada yang saya Prada untuk memberi nilai mewah. Jadi menggabungkan antara mewah dan citra rasa berbobot dari serat kayu jati itu sendiri. Gitu, Pak. Figura seperti ini nanti rencananya untuk lukisan apa ini? Nah, kalau tema kita lihat bentuk-bentuknya, ini ada sedikit klasik, Pak. Klasik, walaupun motifnya pengembangan sendiri. Ya. Ini untuk lukisan Hendra. Hendra ya. Ya. Pelukis-pelukis klasik Hendra Sujoyono yang tahun lama itu lebih tidak terlalu sulit, tetapi cukup rumit dan lama untuk memproses pembuatannya. Berarti ini sudah pesanan ini, Pak ya? Ya, ini sudah dipesan oleh kolektor. Jadi saya biasanya mendatangi rumah kolektor, saya ukur, saya potret, terus saya amati di rumah. Untuk awal saya tidak bisa memberi penjelasan nanti frame Bapak akan jadi seperti ini, karena dalam proses-proses itu ada hal yang berkembang. Ya tadi. Dan ini kalau khusus ini milik siapa ini nanti? Oh, ini untuk orang Surabaya, yaitu salah satu kolektor cukup ternama di Surabaya. Dari Sampurna itu ya? Ya. Ini untuk Singapura. Nah, kolektor saya di Singapura itu punya cita rasa serat kayu. Dia tidak suka dengan produk emas. Jadi di sini semua kita respon serat kayu dengan warna-warna tipis sedikit. Tidak akan menutup seperti yang saya jelaskan tadi, serat kayu yang sangat bagus. Itu sayang sekali. Jadi kalaupun ada warna frame saya dalam konteks untuk desain saya, dia tidak akan menutup jati sampai flat gitu. Jadi dengan warna transparan, tapi ada tekanan-tekanan gelap terang yang kita respon untuk lukisan itu sendiri. Jadi warna apa dominannya? Seperti ini kita merespon dari lukisan bentuk-bentuk primitif. Oh, yang ini ya? Ya. Ini serat kayu yang halus kita bikin kasar. Ya, kita ingin mengembangkan dari tekstur kayu itu sendiri. Berarti teksturnya itu betul-betul diperhitungkan itu, Pak ya? Iya. Toko berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Jadi pelukis yang menggarap frame-nya sendiri seperti Antonio Blanco, Erika ataupun itu tidak semua, dalam arti kata ada lukisan-lukisan khusus yang mereka suka lalu mereka merancang frame-nya. Ya. Nah, untuk pelukis kadang-kala mereka disibukkan oleh lukisannya, jadi untuk penyediaan bahan mungkin mereka kadang-kadang juga kurang prima. Nah, kita di sini memang mengakomodir ya. Ya, mengakomodir. Jadi ada hal-hal yang karena kita spesialis frame, ada hal-hal bahan sampai penyelesaian kita betul-betul pertimbangkan bagaimana bahan bagus dan hasilnya juga cukup menawan. Berarti di sana ada semacam dialog ya antara Pak Yakob dengan seniman lukis ya? Terutama kan yang banyak di frame itu lukisan-lukisan klasik yang rumit, maksudnya kita menggunakan motif-motif yang sangat pengerjaannya sangat butuh waktu yang panjang. Kalau untuk lukisan kontemporari dia membutuhkan figuras atau frame simple. Itu yang diutamakan adalah menselaraskan warna. Ya, itu lebih mudah dan lebih simple. Pertanyaan terakhir, Pak, saya ingin tahu kedepannya nanti Pak Yakob itu ingin seperti apa, Pak? Artinya dunia frame itu yang Bapak geluti mau diarahkan kemana itu?
Ya, dunia frame itu ya tetap dalam konteks dia pelengkap lukisan. Tapi bagaimana pelengkap itu kita bikin dengan total. Nah, itu juga kita akan dapat penghargaan yang setimpal, saya kira. Terus untuk kedepannya, saya kira saya juga menangkap peluang bahwa untuk furniture itu bisa kita kembangkan dengan motif-motif sangat spesial. Yang fine art juga ya? Yang fine art dalam arti kata mebel furniture dia tetap benda pakai, tetapi kita bisa mengembangkan motif-motif sangat khusus, sangat khusus. Seperti di luar negeri orang merancang tas saja bisa sangat eksklusif dan dihargai cukup mahal karena mereka total di situ dari bahan desain mereka kembangkan dan mereka punya khas. Ini yang lama sebetulnya kita memperjuangkan khas kita dan orang menerima. Gitu. Oh, jadi Pak Yaakob ingin melengkapi dari mebel juga dari frame ke mebel juga itu ya? Ya, itu baru cita-cita tapi sudah saya laksanakan, tetapi belum banyak total itu ya. Keterbatasan tenaga dan waktu juga. Karena untuk kerjaan seperti itu kita kan tidak bisa main cepat. Itu betul-betul kita kembangkan motif-motif yang sangat khusus yang tidak dimiliki orang lain. Oh ya, sebelum saya kelupaan Pak, sebelum mengakhiri perbincangan ini, nampaknya Bapak punya hobi tanaman juga ini. Ya, yang namanya hidup harus seimbang Pak. Jadi mungkin kita kerja makan waktu yang panjang, kita perlu memfreshkan pikiran. Nah, di situ mungkin saya sedikit punya hobi untuk membeli tanaman dan merawatnya dan menata rumah saya dengan tanam-tanaman. Termasuk mengkoleksi tanaman kelapa yang bercabang juga ya? Ya itu salah satu keunikan saja yang saya tanam. Nah pemirsa, seorang Yaakob sudah membuktikan kepada Anda semuanya bahwa yang semula frame itu dianggap hanya pelengkap saja, ternyata sekarang menjadi suatu seni tersendiri. Dan ini sudah dibuktikan oleh Pak Yaakob yang satu ini. Nah, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Yaakob.